Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan memaparkan tentang Islam dan sains modern. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 9, yang beranggotakan Dina Marsalena, Zaidan Ali Bahdar, dan Siti Zubaidah. Pengertian Islam dan sains. Makna agama merujuk kepada sistem kepercayaan yang menyibak tabir-tabir ketuhanan dan sifat-sifatnya. Dengan adanya agama, setiap individu yang memusatkan dirinya dalam ilmu ada semacam lentera cahaya panduan untuk sampai pada pendekatan-pendekatan yang ditujukan kepada Tuhan. Islam merupakan sederet penjabaran mengenai pandangan Islam yang tercantum dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan berkenaan dengan ilmu pengetahuan modern. Penting bagi kita menyatukan makna Islam dan sains, sehingga menjadi padanan kata sains Islam. Sains Islam menurut Adi Setia sebagai objek pembahasan tentang disiplinisasi Islam yang memperbaiki sudut pandang sains yang bertentangan dengan agama Islam. Sementara sains modern alih-alih melepas konteks dasar acuan agamanya dalam pengkajian. Secara totaliter, sains modern adalah teknik berpikir mengandalkan rasionalitas atau akal bersamaan juga dengan bukti empirik seseorang, strata kelas, berkaitan dengan pengalaman intim seseorang dengan kontestasi pemikirannya, sehingga menolak dan membuang otorisasi agama sebagai sumber kajian dengan menggantikannya melalui konseptualisasi empirical research atau mengumpulkan objektivitas pengalaman. Objek kajian sains modern terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, materialistik. Asal-usul alam semesta yang didasari oleh 3 faktor: modul, ruang, dan waktu. Contohnya, bahwa manusia itu menurut Descartes sebagai makhluk material yang mempunyai status yang sama seperti makhluk lain. Seperti halnya mesin, apa yang sama dari manusia dengan makhluk lain, yakni beberapa bagian fungsi tubuhnya sama-sama berperan aktif mengisi alam yang dia tempati. Yang kedua, mekanistik. Berpijak pada eksperimen dan hitungan matematis. Contohnya, riset atau hasil penelitian tentang evolusi perubahan masyarakat berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, yakni ilmu humaniora, yang pada awalnya mengenal ciri-ciri karakter manusia dengan hitungan matematis, lalu dikritik dengan alasan bahwa manusia bertindak dan melakukan perubahan karena ada faktor lain. Yang ketiga, atomistik. Manusia menghasilkan dunia sebagaimana yang dia pahami dengan penerapannya, bukannya sebab tidak terdapat kenyataan di luar diri manusia, namun sebab manusia menghasilkan dunia sebagaimana yang dia pahami dengan penerapannya. Sebab tidak terdapat kenyataan di luar diri manusia. Manusia menyeleksi kenyataan yang dilihatnya cocok dengan kepercayaannya. Manusia pun menyeleksi kenyataan yang dilihat cocok dengan keyakinannya. Seperti contohnya, kritik Sayyid Naqib Al-Attas tentang sains mengekang manusia dari metode eksakta, seakan-akan manusia tidak bisa mengontrol kehendaknya sendiri. Mengapa demikian? Karena sains pada saat itu bersifat tertutup dan cenderung mengabdi pada kepentingan kekuasaan. Hubungan Islam dan sains modern. Teori-teori ilmiah tersebut diurai secara sistematis dengan konsep yang silih berkaitan baik dari segi sains serta agama.
4 pemeluk kepercayaan yang diilustrasikan merupakan kemungkinan-kemungkinan yang dibentuk bagi dogma saintis modern. Hendak sangat berbeda dengan genealogi pemikiran para ilmuwan muslim yang memandang sains serta agama merupakan perihal yang tidak terdapat pertentangan, karena menekuni sains tidak lalu mempengaruhi akidah ilmuwan muslim. Sains untuk ilmuwan muslim merupakan selaku ajang pembuktian rasional, nalar, serta logika ilmu pengetahuan yang berbasis dari Al-Quran serta sumber utama Al-Quran, yaitu wahyu Tuhan. Setelah itu dipraktekkan oleh Rasulullah yang mahfuz diucapkan hadis-hadis, setelah itu konsep-konsep kecil atau konsep semina yang ditemui oleh para ilmuwan ataupun saintis muslim. Perihal ini mempertegas kalau sains ataupun ilmu pengetahuan dalam Islam tidak bisa jadi hendak berlawanan satu sama lain. Ada pula bila dimungkinkan terjalinnya pertentangan antara sains serta agama, Al-Faruqi membagikan komentar kalau pemecahan terhadap permasalahan tersebut bisa terpecahkan dengan metode komentar dari keduanya yang diselaras ataupun dicocokkan. Selanjutnya, Al-Quran selaku sumber sains serta peradaban. Sudah disepakati kalau mukjizat Islam yang sangat utama yakni Al-Quran yang memiliki nilai dengan ilmu pengetahuan. Surah awal yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yakni nilai tauhid. Keutamaan pembelajaran serta metode memperoleh ilmu pengetahuan diberikan serta dinyatakan dengan sangat jelas. Tidak terdapat di golongan ulama maupun yang menentang Al-Quran, yang mana di dalam teks-teksnya memiliki sumber ilmu pengetahuan. Ada kurang lebih 750 referensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Cendekiawan Muslim Hamid Fahmi Jarkashi memantapkan komentar menimpa Al-Quran selaku sumber sains. Dia berpandangan kalau tradisi keilmuan lahir malah sebab isi yang ada dalam Al-Quran serta berikan stimulus para teman Nabi buat berpikir. Bila diacak kelahiran tradisi keilmuan serta ilmu-ilmu di dalam Islam secara periodik bisa diurutkan sebagai berikut. Awal merupakan turunnya wahyu serta terjadinya pemikiran dunia Islam. Kedua, timbulnya struktur ilmu pengetahuan dalam Al-Quran serta hadis. Yang ketiga, lahirnya tradisi keilmuan Islam. Terakhir, merupakan lahirnya disiplin ilmu-ilmu Islam. Sekian pemaparan dari kami. Berikut kesimpulan dari materi kami ialah sains mempunyai sudut pandang yang baik dalam metode pengumpulan data dan informasi. Tetapi masih ada beberapa model pemahaman yang perlu diperbaiki melalui pandangan keislaman tanpa menolak sains sebagai ilmu pengetahuan. Karena sains modern melepaskan konsep agama dalam konsep metode ilmu sains, manusia sebagai mesin. Dan sains sejati tidak terikat oleh kepentingan kekuasaan tetapi sains yang menuju kebenaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.